aliran filsafat dan pandangannya terhadap pendidikan, filsafat empirisme, oleh kelompok 3, yaitu Makfira Alma Aulia, Afriansyah Gibran Alatif, dan Caca Cahyan. Mari kita simak video ini lebih lanjut. Kata empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti pengalaman. Aliran ini dimulai berkembang pada abad ke-17, terutama di Inggris. John Locke dikenal sebagai pelekat dasar empirisme dalam proses berpikir. Ia meyakini bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Filsafat empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan empirisme. Yang pertama, John Locke. John Locke memberikan sumbangan besar dalam bidang pendidikan melalui perspektif empirisme, menekankan pentingnya pengalaman dan observasi dalam proses belajar. Ia memandang seperti tabula rasa atau kertas kosong yang akan terisi melalui interaksi dengan lingkungan. Pendidikan, menurut Locke, harus bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan nyata, di mana anak-anak belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung dan eksperimen. Ia juga mengadvokasi metode pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik, observasi langsung, dan pemecahan masalah praktis, serta menekankan pentingnya pendidikan yang personal dan adaptif, berdasarkan keunikan setiap peserta didik. 2. George Berkeley. George Berkeley berkontribusi pada empirisme dan pendidikan melalui prinsip SSI persipi. Ada adalah di persepsi, yang menekankan bahwa realita ada dalam persepsi dan pikiran. Dalam pendidikan, ia menyoroti pentingnya pengalaman langsung dan persepsi indrawi, di mana pemahaman terkait erat dengan pengalaman subjektif. Berkeley melihat pikiran secara aktif membentuk pemahaman, bukan sekedar menerima informasi, yang mendorong metode pembelajaran multisensoris. Ia juga menekankan pentingnya bahasa dalam membentuk persepsi dan perlunya evaluasi yang mempertimbangkan pemahaman unik tiap peserta didik. Ia merekomendasikan pengajaran konsep abstrak melalui contoh konkret, pendekatan yang masih relevan untuk subjektif seperti matematika dan sains. 3. David Hume. David Hume memberikan sumbangan penting dalam perkembangan empirisme yang memengaruhi dunia pendidikan dengan menekankan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Sebagai empiris yang skeptis, Hume menggarisbawahi pentingnya pembelajaran berbasis bukti dan pengalaman empirisme yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis dan tidak menerima informasi tanpa bukti yang memadai. Ia memperkenalkan konsep asosiasi ide, mana pikiran menghubungkan berbagai pengalaman melalui kemiripan, kedekatan waktu dan tempat, serta sebab akibat, sehingga membentuk pemahaman yang terstruktur. Kontribusi Hume terhadap metodologi pengajaran mencakup pendekatan sistematis dan berbasis bukti, di mana peserta didik diajarkan membedakan fakta yang dapat diverifikasi dari spekulasi serta mengembangkan kurikulum yang menekankan pemikiran logis, metode ilmiah, dan evaluasi yang kritis. 4. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes memberikan kontribusi penting dalam perkembangan empirisme yang memengaruhi pendidikan dengan pandangan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi dan interaksi dengan dunia fisik. Hobbes menekankan perlunya pendidikan yang sistematis dan terstruktur, didasarkan pada observasi, pengalaman langsung, serta pemahaman
hubungan sebab-akibat sesuai dengan pandangan mekanistiknya. Ia melihat pendidikan sebagai alat untuk membentuk masyarakat stabil dengan warga yang memahami hak dan kewajiban mereka. Sehingga pendidikan kewarganegaraan menjadi fokus penting dalam pemikirannya. Hobbes mendorong pendekatan pengajaran yang rasional, logis, dan menekankan analisis kausal serta menyoroti pentingnya disiplin dan keteraturan lingkungan belajar. 1. Tabula rasa atau lembaran kosong. Konsep tabula rasa merupakan fondasi utama dalam pemikiran empirisme yang menyatakan bahwa setiap manusia lahir dengan pikiran bagaikan lembaran kosong, tanpa ada pengetahuan atau ide bawaan apapun. Segala pengetahuan yang dimiliki manusia terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungan dan juga pengalaman yang ditangkap melalui indera. Pikiran manusia diibaratkan sebagai kertas putih yang siap menerima berbagai tulisan, berupa pengalaman dan juga pembelajaran dari dunia sekitar. Proses pembentukan pengetahuan ini berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang kehidupan seseorang. 2. Indra sebagai sumber pengetahuan. Dalam pandangan empirisme, panca indera memainkan peran vital sebagai gerbang utama masuknya pengetahuan ke dalam pikiran manusia. Setiap pengalaman yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, dan penciuman menjadi bahan dasar pembentuk pemahaman tentang dunia. Empirisme meyakini bahwa tidak ada pengetahuan yang dapat diperoleh tanpa melalui pengalaman indrawi terlebih dahulu. 3. Prinsip verifikasi. Empirisme sangat menekankan pentingnya suatu verifikasi sebagai metode untuk memastikan kebenaran suatu pengetahuan. Setiap suatu klaim atau pernyataan harus dapat diuji suatu kebenarannya melalui pengamatan langsung dan eksperimen yang dapat diulang. Prinsip ini menolak kebenaran yang hanya didasarkan pada spekulasi atau suatu pemikiran abstrak tanpa melibatkan bukti empiris. Hanya pernyataan yang dapat diverifikasi melalui pengalaman inderawi yang dianggap memiliki nilai kebenaran dan juga makna dalam konteks pengetahuan ilmiah. 4. Induktivisme. Metode induktif menjadi cara utama dalam membangun pengetahuan menurut empirisme. Proses ini dimulai dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena khusus yang kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Penalaran induktif ini mensyaratkan adanya observasi yang cermat dan sistematis terhadap berbagai fakta empiris sebelum membuat kesimpulan yang bersifat umum. Melalui proses ini, pengetahuan dibangun secara bertahap dari hal-hal yang bersifat konkret menuju pemahaman yang lebih abstrak dan general. Implikasi filsafat empirisme terhadap pendidikan. 1. Kurikulum berbasis pengalaman. Kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang kaya, mengemas materi dalam aktivitas praktis yang dapat diobservasi dan dialami langsung. 2. Metode pembelajaran eksperimental. Pembelajaran harus menggunakan pendekatan eksperimental yang melibatkan praktikum, observasi lapangan, dan eksperimen untuk membangun pemahaman. 3. Peran guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan lingkungan kaya stimulus dan membimbing peserta didik dalam eksplorasi pengetahuan. 4. Penilaian berbasis kinerja. Penilaian fokus pada demonstrasi pengetahuan praktis menggunakan observasi kinerja selain tes tertulis. 5. Pembelajaran kontekstual. Materi dikaitkan dengan kehidupan nyata, menjadi pembelajaran relevan dan bermakna bagi peserta didik.